Akhirnya terjawab sudah kabar bahwa mantan anak band Nidji yang kini menjadi politisi PSI, Giring Ganesa, maju ke pemilu presiden tahun 2024. Melalui sebuah video, Giring Ganesa mengabarkan bahwa dirinya memastikan niatnya untuk melangkah maju ke bursa pemilu presiden. Diketahui Giring Ganesa baru-baru ini diangkat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PSI untuk menggantikan Grace Natali yang sedang melanjutkan studi ke Singapura. Dalam video tersebut, Giring bercerita mengenai alasannya terjun ke dunia politik sekaligus memberi alasan kepada generasi muda untuk jangan anti terhadap politik. Saya sadar ini nggak akan mudah. Saya justru terjun masuk ke dunia politik pada saat banyak anak muda nggak suka, sinis, atau pesimis pada politik. Politik ya? Banyak ibunya nggak sih? Politik ribet mas. Kita boleh aja benci politik, tapi suka nggak suka, banyak keputusan penting yang terkait diri kita diambil melalui sistem politik. Giring Ganesa mencontohkan tentang kepastian hukum. Jika ada kepastian hukum di sebuah negara, efeknya terhadap dunia usaha akan tumbuh dengan baik. Generasi muda pun bisa menjadi lebih gampang mencari pekerjaan. Dan kepastian hukum menurut Giring ditentukan oleh sistem politik. Contohnya nih, kalau ada kepastian hukum, efeknya dunia usaha bisa tumbuh dengan baik. Dan buat kita, cari kerja jadi gampang. Nah, kepastian hukum itu ditentukan oleh apa ya? Ya, sistem politik. Bagi saya dan jutaan anak muda lainnya, ada dua pilihan. Diam dan melihat orang lain yang menentukan arah masa depan, atau turun dan terlibat menentukan masa depan kita sendiri. Jutaan anak muda di Indonesia memiliki dua pilihan, diam dan melihat orang lain yang menentukan arah masa depan, atau turun serta terlibat menentukan masa depan itu sendiri. Giring Ganesa mengatakan memilih untuk turun dan terlibat. Ia percaya bahwa anak muda justru harus melibatkan diri lebih baik lagi dalam politik. Saya memilih untuk turun dan terlibat. Saya percaya bahwa anak muda justru harus melibatkan diri lebih lagi dalam politik. Ini adalah cara agar suara kita didengar, diperhitungkan, dan bisa menentukan masa depan yang kita inginkan. Selanjutnya Giring bercerita tentang latar belakang hidupnya yang kemudian juga menjadi dasar ikut terlibat ke dalam politik. Giring Ganesa lahir dari keluarga biasa, keluarga kelas pekerja. Di saat krisis 1998, karena beban ekonomi yang berat, bapaknya terserang stroke dan akhirnya meninggal dunia. Menurut Giring, salah urus politik pada masa itu membuat hidup keluarganya dan juga jutaan anak muda lainnya menjadi sangat berat. Salah urus politik pada masa itu membuat hidup keluarga saya dan jutaan anak muda lainnya jadi sangat berat. Politik hanya bikin semua orang susah. Perjumpaan kedua dengan dunia politik, kata Giring, datang secara tak terduga. Ia bercerita tentang keluarganya dan kondisi lingkungan Jakarta yang memprihatinkan selama bertahun-tahun. Tetapi kondisi itu berubah berkat sentuhan kepemimpinan Joko Widodo ketika masih menjadi gubernur Jakarta. Berpuluh tahun saya dan jutaan orang di Jakarta percaya bahwa kota ini nggak akan pernah berubah. Mulai angkutan umum yang nggak tertata, pelayanan publik yang lambat. Semua ini dianggap takdir yang harus kita terima menjadi warga ibu kota. Pandangan ini pelan-pelan mulai berubah setelah Pak Jokowi memimpin Jakarta. Kota jadi semakin modern. Kita bisa menyampaikan keluhan soal jalanan rusak, lampu jalan yang mati, atau sampah yang menumpuk lewat aplikasi. Penggunaan teknologi seperti ini bisa membantu menyelesaikan keluhan warga yang selama puluhan tahun cuma jadi tumpukan berkas laporan di kantor pemerintah. Bus-bus modern yang nyaman menggantikan bus-bus lama yang panas, pengap,
nggak aman, dan nggak jelas kapan datangnya. Dulu, kalau saya naik bus yang sepi, pasti was-was. Lirak-lirik kanan, kiri, sepanjang jalan karena trauma pernah kena todong. Tapi sekarang, kalau naik bus sepi malah senang. Bisa dengerin musik, kadang sampai ketiduran. Halte tujuan saya kelewatan. Taman-taman hijau mulai dibangun di seluruh kota, menggantikan pemandangan yang gersang dan kotor. Bertahun-tahun kita semua yakin bahwa ide membangun transportasi bawah tanah adalah mustahil. Itu ide gila. Karena Jakarta kan sering banjir. Tapi ternyata itu bisa. Sekarang kita punya MRT. Giring mengatakan dirinya dapat memahami kenapa banyak generasi muda yang kecewa dan tidak percaya politik karena merasa diabaikan dan akhirnya politik menjadi sesuatu yang tak menarik. Giring berharap anak-anak muda menyadari bahwa korban pertama dari setiap kegagalan politik adalah generasi muda. Karena alasan-alasan yang dipaparkannya melalui video tersebutlah, Giring Ganesa memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah, saya, Giring Ganesa, memberanikan diri mewakili generasi saya untuk maju sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024. Izinkan dan beri kesempatan kepada saya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kita akan bangkit berdiri untuk Indonesia yang semakin jaya. Itulah cerita saya. Terkait dengan deklarasi Giring Ganesa ini, bagaimanakah pendapat kalian para warganet?